Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat hari Minggu. Sehat semua. Kita harus tetap semangat dan kita harus mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kita supaya kita bisa segera memutus rantai penularan COVID-19 ini sehingga kita segera bisa kembali hidup normal. Untuk hari Minggu ini mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini dari surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sekian banyak hal yang bisa kita gumuli dari nats ini, saya akan memfokuskan khotbah hari ini untuk pada dua hal. Yang pertama, yaitu yang menjadi tema minggu ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Firman hari ini mengajak kita, siapapun yang melayani Tuhan dalam bentuk atau dengan cara dan di tingkatan serta di tempat manapun, mari semua kita meneladani Paulus, yaitu lakukanlah dengan segenap hati, dengan all out, dengan setia, dengan hati yang tulus, tidak ada maksud tersembunyi. Jangan ada sedikit pun maksud untuk mengambil keuntungan pribadi atau mencari popularitas pribadi kita. Lakukanlah itu hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dan pusatnya adalah berpusat pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga tujuannya hanyalah untuk memuliakan Tuhan, dan kita ini hanyalah seorang hamba. Sehingga jangan mengambil sedikit pun kemuliaan itu bagi diri kita sendiri. Jangan lakukan itu dengan kemauan dan kekuatan kita sendiri. Dan lakukanlah itu dengan cara yang baik. Bukan dengan kelicikan, bukan dengan memalsukan firman Tuhan. Dan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian kita berani menyatakan kebenaran berdasar pada firman Tuhan. Sehingga semua orang dapat menilainya dengan jujur. Terutama saudaraku, apa yang dikatakan seperti yang dikatakan di ayat 5 hingga ayat 6, kita harus ingat bahwa berita Injil yang kita beritakan itu bukanlah barang sembarangan, bukanlah barang murahan. Tentang itu mari kita baca di Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan bahwa di dalam berita Injil itu ada kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena itu yang harus kita beritakan hanyalah Tuhan Yesus, Anak Allah yang sudah datang untuk menyediakan
keselamatan sempurna bagi dunia. Yesus itulah yang menjadi terang yang datang dari Tuhan untuk menerangi hati manusia yang telah digelapkan oleh dosa dan oleh iblis. Karena itu saudaraku, tujuan kita melayani Tuhan dengan memberitakan Injil itu adalah membawa terang Kristus itu ke dalam hati seluruh manusia. Seperti dikatakan di ayat 6. Untuk membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tujuannya supaya semua orang sadar akan kegelapan dosanya. Lalu dia mau bertobat. Lalu dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi selamat. Itulah pelayan Tuhan yang sejati. Pelayan seperti itulah yang diinginkan Tuhan dari kita semua. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, mari kita lihat apa yang dikatakan di ayat ketiga. Dikatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Apa maksudnya itu? Saya mulai dari sebuah analogi. Begini, bila di satu kelas yang mengikuti ujian, dari 30 orang murid, ada 27 orang yang mendapat nilai 7 sampai nilai 10. Tetapi ada yang 3 orang lagi mendapat nilai merah. Dalam hal ini, siapakah yang salah? Bisakah kita menyalahkan gurunya yang kurang pintar mengajar? Atau bisakah kita menyalahkan bahan pelajarannya yang salah? Pasti bukan. Pasti tidak, bukan? Pasti yang kita salahkan adalah si murid yang 3 orang itu, yang mungkin mereka kurang pintar atau malas atau suka bermain-main. Saudaraku, seperti itulah maksud Paulus dengan nats tadi. Dia sudah menyampaikan berita Injil itu kepada jemaat Korintus dan kepada jemaat-jemaat yang lain. Dan hasilnya banyak sekali orang yang menerimanya dengan sukacita. Sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang tidak mau menerimanya. Bila demikian saudaraku, siapakah yang salah? Pasti bukan firman Tuhan yang salah. Karena seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, firman itu sangat berkuasa, bisa mengubahkan hati yang sangat keras sekalipun. Lalu, mungkinkah si Paulus sebagai pengkhotbah yang salah? Itu juga tidak. Itu kita sudah dengar tadi di bahagian pertama. Paulus itu memberitakan Injil Kristus itu dengan segala kemampuannya. Dengan cara yang terbaik yang dia miliki. Dengan hati yang sangat tulus tanpa maksud tersembunyi. Sehingga bisa merasuki hati banyak orang. Dan orang-orang mau menerima pemberitaannya. Lalu pertanyaannya, mengapa ada orang yang masih tetap menolak? Mengapa ada orang yang terus menutup diri dan tidak mau menerima Injil itu? Siapakah yang salah? Pasti saudaraku, mereka sendiri yang salah. Bukan firman Tuhan yang kurang berkuasa. Bukan pula Paulus yang kurang serius untuk memberitakan. Tetapi diri mereka itulah yang tertutup. Dia sendiri yang telah menutup dirinya sendiri. Dan hasilnya apa? Mereka sendiri yang akan binasa. Mereka membinasakan dirinya sendiri. Saudaraku, dari firman Tuhan ini mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang tertutup untuk firman Tuhan itu? Apakah firman Tuhan yang telah saya dengarkan itu sudah mengubahkan saya? Sudah mentransformasi hidup saya. Sudah benar membuat saya benar-benar percaya dan mau menyerahkan seluruh hidup saya untuk Yesus. Apakah firman-firman Tuhan yang telah kudengar itu sudah membuat saya menjadi seorang pekerja yang lebih rajin, yang lebih jujur, yang lebih berkomitmen dan tidak
korupsi? Sudahkah firman-firman itu membentuk keluargaku, membentuk anak-anakku menjadi kesukaan Tuhan? Sudahkah firman itu membentuk diriku menjadi seorang penyabar, menjadi seorang yang mau mengampuni, menjadi seorang yang suka menolong sesama? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Mari kita selidik diri kita, agar kita jangan menjadi orang yang hanya mendengar, tetapi hati kita tertutup untuk menerima firman itu. Hati-hatilah saudaraku, karena firman ini mengatakan orang seperti itu adalah orang yang secara sadar menempatkan dirinya menjadi orang yang akan dibinasakan. Jangan seperti ada orang di zaman pandemi ini. Sudah diajari pemerintah kita dengan segala cara, sudah mengajari masyarakat supaya kita mengikuti protokol kesehatan agar tidak tertular, agar kita tidak menjadi penular virus ini kepada orang-orang. Tetapi masih ada saja orang yang membuat itu semuanya hanya di kupingnya saja dan tidak mengubah perilakunya. Dan akibatnya kita yang menanggung. Angka yang tertular sekarang di Indonesia sudah melewati angka 1 juta. Dan yang meninggal juga semakin meningkat. Saudaraku, mari dengarkan firman Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya untuk dikuasai firman itu. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah, mengapa seseorang bisa tertutup terhadap firman Tuhan? Mengapa seseorang bisa tertutup terhadap firman Tuhan? Mari kita mencoba menelaah nats tadi dan juga dari pengalaman-pengalaman yang lain. Pertama, mungkin karena mereka lebih banyak melihat pribadi pengkhotbahnya. Dalam hal ini si Paulus, ketimbang memberi perhatian pada firman yang disampaikannya. Rupanya saudaraku, setiap Paulus berkhotbah, bukan khotbahnya yang mereka dengar, tetapi mereka lebih banyak bertanya, siapa ini orang? Lalu mereka mengatakan, orang ini berkhotbah hanya untuk cari makan, hanya untuk cari popularitas. Dia ini seorang yang licik, pasti ada maksud tersembunyinya. Dan lain-lain, dan lain-lain. Saudaraku, inilah yang disebut dengan piktor, pikiran kotor. Dan tidak sedikit orang sekarang seperti itu, bukan? Ketika pengkhotbah naik ke mimbar, di hatinya muncul piktor tadi. Ahamusedo dohonon ni bayon. Saya hira kola bayon na masih pabigi-bigiyon. Hira bayon na manatumikos, katanya di dalam hatinya. Atau mungkin dia akan mengatakan, kok orang ini yang berkhotbah? Ini kan orangnya, perilakunya ini memalukan. Ini kan keluarganya nggak karu-karuan. Udahlah, dia ini cari duit dari kita, dia ini omong doang. Itulah pikiran-pikiran kotor. Sehingga ada orang yang hanya seperti saringan. Bila kita menyaring jus jambu misalnya, saudaraku, sarinya itu akan masuk ke dalam gelas. Tetapi apa yang tinggal di saringannya, yaitu ampasnya. Itulah orang yang dikuasai oleh piktor tadi. Mereka mendengar firman Tuhan, tetapi hanya untuk mengambil sampahnya, yaitu melihat apa yang salah. Saudaraku, sebagusnya kita seperti gelas tadi. Walaupun pengkhotbahnya kurang pintar seperti saya ini, tetapi mereka mau mengambil saripati, sari dari firman itu untuk dirinya. Saudaraku, bila piktor seperti ini sudah mendahului hadir di hati kita, masih mungkinkah firman Tuhan bisa diterimanya? Bagaimanapun bagusnya pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan yang bagi kebanyakan orang sangat berkuasa dan memberi mereka pencerahan, tetapi bagi orang yang piktor tadi justru firman Tuhan itu menyebalkan baginya. Mungkinkah ada pertobatan dalam diri orang seperti itu?
Apakah dia mungkin mau percaya kepada Tuhan Yesus? Saudaraku, sekali lagi, bukan firman Tuhan yang tidak berkuasa, bukan pengkhotbah firman yang tidak baik, tetapi dia sendiri yang sudah menutup diri dan menolak firman itu. Dan hasilnya sekali lagi, inilah yang disebut orang-orang yang akan binasa oleh dirinya sendiri. Karena orang seperti ini pasti tidak akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kasihan sekali orang-orang seperti itu. Tetapi saudaraku, masih ada penyebab yang utama. Dikatakan di ayat 4. Penyebab utama adalah karena mereka tertutup karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Inilah pekerjaan si iblis yang terus berusaha untuk menjauhkan hati kita dari firman Tuhan. Atau yang terus berusaha membelokkan arti firman itu di hati manusia. Ingat saudaraku, seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, si iblis juga datang ke gereja. Datang ke tempat kita beribadah saat kita mendengarkan firman Tuhan. Dia akan terus berusaha untuk mengacaukan hati dan pikiran kita. Terutama ini bagi orang-orang Batak Kristen. Bagi orang-orang yang masih memiliki benda-benda kuasa kegelapan. Ajimat, bule-bule, pejagani daging, pelaris, titit sifat pardasar, penjaga nijabu dan lain-lain. Saudaraku, ingat, dengan itulah si iblis membangun tembok, membangun tameng yang kuat agar firman Tuhan tidak mengenai diri kita. Gabi mutullo hatai, hatani debatai sianak kana songoni. Karena itu buang semua benda-benda kuasa kegelapan itu dari dirimu, supaya firman Tuhan itu bisa menguasai kita, agar kita tidak tertutup kepada berita Injil keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Sayang sekali nanti hidupmu menjadi binasa bila masih tetap memegang itu. Tetapi saudaraku, jangan juga menyalahkan si iblis. Karena memang itulah pekerjaannya si iblis. Kalau bukan seperti itu, bukan si iblis namanya. Jangan menjadikan si iblis menjadi kambing hitam. Mengapa? Karena semua keputusan itu ada bergantung pada diri kita sendiri. Karena kita dicipta sebagai manusia yang bebas. Kita yang bebas menentukan sikap kita terhadap segala pengaruh-pengaruh yang dari luar. Kita yang menentukan dan mengambil keputusan menerima atau tidak menerima. Karena itu saudaraku, sebaiknya sebelum kita datang mendengarkan firman Tuhan, terutama ke gereja atau di kebaktian di rumah seperti ini, mari kita sudah membulatkan hati kita, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, sehingga ketika firman itu ditebar, maka hati kita menjadi tanah yang subur dan bisa berbuah. Dan juga selama kita mendengarkan, mari tetaplah berkomunikasi dengan Roh Kudus untuk menjaga hatimu. Maka si iblis tidak akan mampu menggoda kita. Bagaimanapun dia membangun temboknya di sekitar kita, Roh Kudus akan merobohkannya. Sehingga firman itu bisa menguasai hati kita. Bila firman itu menguasai hati kita, iman kita akan bertambah dewasa. Hati kita akan semakin tetap gembira. Dan hidup kita akan semakin baik. Hidup kita akan menjadi berdampak. Karena terang firman Tuhan Yesus itu telah menguasai diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.